Halo saudara, dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, Donald Trump dalam pidato penerimaan nominasi sebagai calon presiden dari Partai Republik kembali memaparkan usulannya membangun tembok sepanjang perbatasan Amerika dan Meksiko apabila ia terpilih menjadi presiden. Jajak pendapat menunjukkan banyak warga Amerika mendukung kontrol yang lebih ketat di perbatasan. Tapi bagaimana sebenarnya situasi yang dihadapi para pelintas batas dari Meksiko itu? Kita ikuti laporan berikut. Para penyelundup manusia di perbatasan Amerika dan Meksiko ada yang memiliki mobil yang menanti di perbatasan. Tapi lainnya membiarkan para migran terdampar. Satu-satunya harapan mereka adalah diselamatkan atau ditangkap oleh patroli perbatasan Amerika. People are constantly trying to cross this border. That's why we're here. We're here to prevent them from doing that to the best of our ability. Menurut Paul, medan berat menghambat kemampuan mereka untuk menghentikan para pelintas batas dan terkadang membuat mereka tidak bisa menyelamatkan orang yang memerlukan bantuan. This is a very rugged environment that we have here in the Tucson sector. There are 7 mountain ranges that bisect the border that impact our ability to move laterally east and west. Di sisi Meksiko dari perbatasan ini, banyak migran yang belum lama ini dideportasi berbicara mengenai resiko yang mereka ambil. Bueno, ahorita en este tiempo con el calorón que está haciendo la deshidratación, he escuchado que ya se han quedado varios a medio camino. Inisiatif perbatasan Kino yang dimulai oleh para pastor Katolik menyediakan makan pagi bagi para migran yang dideportasi. Tapi para pengurusnya memperingatkan para migran mengenai risiko yang dihadapi. If they cross again, they run the risk of being in detention or for a number of days, the risk to the desert as well, being assaulted or robbed or even dying in the desert. Para migran mencoba menyeberang masuk ke Amerika akibat kemiskinan ataupun adanya aksi kekerasan di negara mereka. Sentimen anti-imigran tampak berkembang dalam kampanye calon presiden di Amerika saat ini. Tapi adanya keragaman bukanlah menjadi masalah, melainkan sebuah aset di sebuah komunitas di luar ibu kota Washington DC, tempat di mana lebih dari 130 kelompok etnis hidup berdampingan. Sebuah tim fotografer mendokumentasikan keragaman hidup ini di komunitas yang dijuluki The World in a Zip Code. Sekilas, jalan sepanjang 6 km ini sama seperti jalan besar Amerika umumnya. Namun bila diperhatikan, begitu banyak tempat usaha berbagai etnis berdampingan di jalan yang disebut Columbia Pike di Arlington, Virginia ini. Sejak tahun 1970-an, Columbia Pike menjadi magnet imigran dari seluruh dunia. Columbia Pike has become more and more interesting. There are hundreds and hundreds of ethnicities, people from different countries along the Pike, and living in relative harmony. Claudia adalah pemilik restoran Bolivia dan telah 23 tahun tinggal tak jauh dari sini. I like it a lot. It's really hard to move out from this area. There's a lot of people from different places of the world, and you get to know different cultures. Mohamed yang tokonya menjual aneka produk Ethiopia datang ke Amerika 25 tahun lalu. I've been successful running a business here. The whites, African Americans, the Hispanic people, the Asians, the Arabs, we have Africans combined and diverse here. So we know each other, we share and caring culture, a language, we're happy. So I'm so happy. Keragaman dipererat oleh adanya berbagai festival. Bangladeshi has their festival here. We have over 30 Bolivian dance troupes in the county that perform a Oruro festival every year. 3,000 of them come up Columbia Pike. Lloyd dan timnya mengumpulkan foto-foto karya mereka dalam buku berjudul Living Diversity, The Columbia Pike Documentary Project. I think this is something we want to share with the world. I use a phrase a lot. This is what peace looks like. Dari Columbia Pike di Arlington, Virginia, tim VOA. Memperkenalkan Indonesia ke khalayak Amerika bisa dengan beragam cara, termasuk diplomasi kuliner. Seperti yang dilakukan seorang diaspora Indonesia di negara bagian Maryland yang memperkenalkan hidangan khas Purwakarta, Jawa Barat, yakni sate marangi, kepada warga setempat. Di dapur yang terletak di Gettysburg, negara bagian Maryland, Muhammad Madillah dan 2 rekannya sibuk mempersiapkan bahan-bahan sate marangi yang akan dijual keesokan harinya. 50 tusuk sate sapi dan 50 tusuk sate kambing yang sudah dibumbui oleh resep marangi khas Purwakarta, serta bahan pelengkap lain menjadi amunisi food truck yang mereka namai OMG, alias Original Marangi Grill. Tapi kalau bumbunya otentik, maksudnya apa? Kalau bumbu dari maranginya sendiri nggak saya rubah, kita harus merasain ketumbarnya itu katanya. Waktu makan siang adalah waktu yang tepat untuk membuka lapak.
Di kawasan Rock Villa, OMG Food Truck dibuka siang itu. Sebagai pendatang baru, Madilah dan timnya masih menemui banyak tantangan untuk memasarkan sate Marangi. Kita harus cari lokasi yang bagus, bagaimana kita interaksi dengan customer gitu kan. Dan juga ya kita ini harus berjuang dari nol. Meski demikian, respon konsumen sejauh ini cukup positif. Semakin banyak warga Amerika yang penasaran dengan pilihan menu baru untuk santap siang mereka. I saw someone else walking by, honestly, with the same food. We asked him, we were walking that direction, and came over to check it out. Their food looks awesome, it smells good. Yes, I like to try different types of ethnic food, so anything that's not standard American flair, I'm interested in. Dalam waktu dekat, rencananya food truck Original Marangi Grill juga akan beroperasi di area Washington DC. Dari Maryland, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.